back to Sekolah Minggu di Udara bareng Kak Kesya. Wah, apa kabarnya teman-teman? Kak Kesya berharap semuanya dalam keadaan yang baik ya. Puji Tuhan. Nah, teman-teman, sudah siap belum memulai sekolah minggu? Sudah siap memuji Tuhan? Sudah siap mendengarkan firman Tuhan? Wah, luar biasa. Teman-teman sudah siap. Oke, sekarang kita mulai dulu dalam doa ya teman-teman. Oke, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih karena Tuhan sangat baik dalam hidup kami. Tuhan, sebentar kami mau memulai ibadah sekolah minggu kami. Pimpin dari awal sampai akhir. Berkati ibadah kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami siap memulai sekolah minggu kami. Kami siap memuji Tuhan dan kami siap mendengarkan firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Oke teman-teman, sekarang kita mau sama-sama memuji Tuhan. Yang semangat ya. Teman-teman, kita siapkan hati kita mendengarkan firman Tuhan. Buka hatiku untuk firman-Mu. Ku ingin menjadi seperti Yesus. Berfirman-Lah Tuhan, ku mau mendengar dan melakukannya setiap hari. Roh Kudus yang manis, tolong aku menuruti firman Tuhan. Roh Kudus yang manis, jadikanku anak Tuhan yang manis. Kita mau mengundang Roh Kudus masuk dalam hati kita, menuntun langkah kehidupan kita. Roh Kudus yang manis, tolong aku menuruti firman Tuhan. Roh Kudus yang manis, jadikanku anak Tuhan yang manis. Roh Kudus yang manis, tolong aku menuruti firman Tuhan. Roh Kudus yang manis, jadikanku anak Tuhan yang manis. Anak Tuhan yang manis. Anak Tuhan yang manis. Shalom teman-teman. Wah, teman-teman sudah memuji Tuhan dengan semangat luar biasa. Tiba saatnya sekarang kita akan mendengarkan firman Tuhan. Sudah siap semuanya? Oke, kalau sudah siap kita mau mulai dalam doa ya teman-teman. Yuk mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena Tuhan sangat baik. Kami sudah memuji Tuhan, memuliakan nama Tuhan. Tiba saatnya kami akan mendengarkan firman Tuhan. Tuhan berkati supaya firman Tuhan yang kami dengar dapat kami lakukan dengan baik. Terima kasih Tuhan Yesus, ajar kami untuk dapat duduk diam mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Nah, teman-teman, hari ini Kak Kesya akan bercerita tentang siapa ya? Siapa yang bisa tebak? Hari ini Kak Kesya cerita tentang siapa?
Betul sekali. Masih tentang Nabi Elisa. Nah, teman-teman dengarkan dengan baik ya. Judul cerita hari ini adalah Nabi Elisa membangkitkan anak laki-laki yang sudah mati menjadi hidup kembali. Wow. Terambil dari 2 Raja-Raja pasal 4 ayat 8 sampai 37. Teman-teman boleh membacanya di rumah ya sambil mendengarkan Kak Kesia bercerita. Oke teman-teman, nah Nabi Elisa berjalan dari kota ke kota, desa ke desa untuk mengajar dan menolong orang. Suatu hari ketika ia mengunjungi sebuah tempat yang bernama Sunem. Apa namanya? Sunem, betul, tempat bernama Sunem. Ada seorang wanita kaya yang tinggal di kota itu. Dan ia mengundang Elisa untuk makan malam di rumahnya. Nah teman-teman, wanita tersebut sangat gembira bisa memberi makan Nabi Elisa. Dan setiap kali sebelum berpisah dengan Nabi Elisa, Elisa memberkati wanita tersebut. Wanita ini sangat senang dan diberkati dengan kehadiran Nabi Elisa. Jadi wanita ini berkata kepada suaminya, "Saya yakin Elisa adalah seorang nabi Allah. Marilah kita bangun sebuah ruangan untuk tempat Elisa beristirahat kalau ia melewati Sunem." Nah, suami wanita ini setuju dengan ide istrinya itu. Lalu suaminya membangun sebuah kamar, teman-teman, yang diisi dengan satu tempat tidur, satu meja, satu kursi, serta lampu. Elisa sangat senang dengan ruang tempat ia beristirahat itu. Elisa sangat berterima kasih untuk kebaikan hati wanita tersebut, teman-teman. Jadi ia bertanya kepada wanita itu. Begini Elisa bertanya, "Apa yang dapat aku perbuat bagimu?" Lalu wanita itu menjawab, "Kami mempunyai segala yang diperlukan." Kemudian Elisa berkata kepada pembantunya yang bernama Gehazi, "Apa yang dapat kita lakukan bagi wanita tersebut?" Gehazi berpikir sejenak dan ia mempunyai sebuah ide yang bagus. Nah, apa idenya? Gehazi berkata kepada Elisa, "Seperti yang Nabi juga tahu, wanita ini belum mempunyai seorang anak. Lagi pula, ia dan suaminya sudah lanjut usia." Elisa menjawab, "Baiklah, ini ide yang bagus." Ketika wanita itu datang, Elisa berjanji bahwa 1 tahun lagi waktu ia berkunjung ke rumah ini, wanita itu telah mempunyai seorang anak laki-laki. Wanita ini tidak bisa percaya, teman-teman. Tapi itu akan menjadi sebuah kenyataan. Nah, pada waktunya wanita ini melahirkan seorang anak laki-laki. Wow, persis seperti yang dikatakan oleh Nabi Elisa. Wanita itu merawat, memelihara bayinya dengan baik. Semua yang terbaik bagi pertumbuhan bayinya, semua diberikan kepada bayi laki-laki tersebut. Bayi itu bertumbuh dengan sehat menjadi anak yang baik. Ia selalu bersama-sama ayahnya, melakukan pekerjaan bersama-sama. Suatu hari, anak ini pergi ke sawah untuk melihat ayahnya bekerja di sawah. Karena waktu itu adalah musim panen, teman-teman. Jadi matahari bersinar dengan teriknya. Setelah beberapa waktu berada di sawah, anak laki-laki ini mengalami sakit kepala. Sakit kepala. Siapa yang pernah sakit kepala di sini? Enak nggak? Sakit kepalanya anak laki-laki itu.
Ia berteriak, kepalaku sakit, sakit sekali, katanya begitu. Nah, ayahnya menjadi khawatir. Dan ia memanggil salah seorang pembantunya. Bawalah anakku ini pulang ke rumah ke ibunya. Lalu ibunya memangku anaknya di pangkuannya sambil merangkulnya. Pada sore harinya yang terjadi adalah anak laki-laki ini meninggal dunia, teman-teman. Lalu wanita ini berkata, "Saya harus bertemu Nabi Elisa." Lalu sambil menangis sedih, wanita itu membaringkan anak laki-laki yang sudah mati di atas tempat tidur Nabi Elisa. Kemudian ia naik ke atas keledainya dan dengan segera ia pergi untuk bertemu dengan Nabi Elisa, teman-teman. Cepatlah, jalanmu jangan terlalu lambat dan jangan berhenti kecuali aku yang menyuruh. Karena aku harus segera bertemu dengan Elisa, kata wanita itu kepada pembantunya yang menuntun keledai yang ditunggangi wanita tersebut, teman-teman. Mereka berusaha secepatnya untuk tiba di Gunung Karmel. Elisa sedang berdoa di puncak Gunung Karmel dan ia melihat wanita itu datang tergesa-gesa mendapatkannya. "Sesuatu telah terjadi," kata Elisa kepada Gehazi. Ketika wanita itu tiba, ia berkata kepada Elisa semua yang telah terjadi, khususnya yang menimpa anak laki-lakinya itu. Elisa berkata kepada Gehazi, teman-teman, "Cepatlah, bawa tongkatku. Jangan berbicara atau memberi salam kepada orang yang engkau temui di jalan. Segeralah letakkan tongkat saya ke atas tubuh anak itu," kata Nabi Elisa. Nah, tapi wanita itu berkata kepada Nabi Elisa, "Saya tidak akan kembali ke rumah jikalau engkau tidak pergi bersama saya," kata wanita itu. Jadi Elisa pergi bersama wanita itu dan Gehazi sudah mendahului mereka. Gehazi meletakkan tongkat ke atas tubuh anak laki-laki itu, teman-teman. Tapi tidak terjadi sesuatu. Nah, saat itu Elisa dan wanita itu sudah tiba di rumah. Dengan wajah sedih, Gehazi berkata, "Saya sudah letakkan tongkat Tuan ke atas tubuh anak itu. Tapi tidak terjadi sesuatu. Anak itu tetap mati." Setelah tiba di rumah, Elisa segera naik ke ruang atas, tempat di mana anak laki-laki itu dibaringkan. Ia masuk ke dalam kamar itu dan menutup pintu. Lalu ia mulai berdoa. Begini doanya, "Allah, Engkau telah membuat mujizat di mana anak ini telah lahir dalam keluarga orang tuanya. Sekarang aku memohon kepadamu agar engkau membuat anak ini hidup kembali." Elisa berdoa. Kemudian Elisa membaringkan badannya di atas tubuh anak itu. Dengan mulut di atas mulut anak itu. Dan mata di atas mata anak itu. Serta telapak tangannya di atas telapak tangan anak itu. Maka kehangatan tubuh Elisa mengalir ke dalam tubuh anak itu yang tadinya sudah meninggal, sudah dingin badannya. Wah, mujizat dari Allah terjadi, teman-teman. Nah, Gehazi, Elisa memanggil bujangnya itu dan berkata, "Panggillah ibu anak ini." Ketika ibu anak itu tiba, Elisa berkata kepadanya dengan penuh sukacita, "Ambillah anakmu ini, ia sudah hidup kembali." Dengan penuh sukacita, teman-teman, ibu itu memeluk anaknya erat-erat dan menciumnya berkali-kali. Sepertinya ia tidak mau melepaskan anaknya. Allah telah mengaruniakan anak ini waktu ibunya melahirkannya.
Sekarang Allah mengembalikan anaknya hidup ke ibunya. Nah, ibunya sujud di kaki Elisa, teman-teman. Sambil mengucapkan terima kasih atas doa Nabi Elisa yang sudah membangkitkan anaknya dari kematian, kata wanita tersebut. Nah, teman-teman, apa yang kita bisa dapat dari firman Tuhan kita hari ini? Keren sekali ya, luar biasa mujizat Tuhan terjadi. Nah, ternyata teman-teman, kebaikan hati yang sudah dinyatakan oleh wanita kaya tersebut terhadap Elisa dengan membangun kamar untuk tempat Nabi Elisa beristirahat setelah mengadakan perjalanan yang jauh telah dibalas dengan kebaikan oleh Elisa. Melalui doa yang dipanjatkan oleh Nabi Elisa, maka anak laki-lakinya yang tadinya sudah meninggal hidup kembali, teman-teman. Dan melalui cerita ini kita diajarkan untuk selalu melakukan kebaikan kepada sesama. Apapun bentuk kebaikan yang kita lakukan, ketahuilah kita juga akan menuai kebaikan dari kebaikan yang sudah kita bagikan. Nah, apakah teman-teman mau berdoa, memohon kesembuhan kepada mereka yang sedang sakit? Atau membawa buah-buahan kepada teman yang sedang sakit? Atau menjalin keakraban dengan teman-teman yang lainnya? Teman-teman mau? Nah, yuk mari kita mau melakukan hal yang baik. Selalu melakukan hal yang baik sesuai dengan firman Tuhan kita hari ini. Mari kita mau mencontoh wanita yang kaya raya tersebut. Dia melakukan hal yang baik. Nanti Tuhan yang akan membalas kebaikan kita tepat pada waktunya Tuhan. Oke teman-teman? Oke, lakukan kebenaran firman Tuhan, jangan lupa. Nah, ayat hafalan kita hari ini terambil dari 1 Yohanes 3 ayat 18. Hai anak-anak, marilah kita mengasihi dengan perbuatan. Sangat pendek teman-teman, jadi hafalkan ya. Dan jangan lupa kirimkan videonya ke sekolah minggu di udara. Oke teman-teman, siap melakukan kebenaran firman Tuhan? Siap? Oke, sekarang kita mau berdoa menutup ibadah kita pada hari ini. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas firman Tuhan yang sudah kami dengarkan. Tuhan, kami mau melakukan firman Tuhan. Kami mau menjadi anak-anak Tuhan yang selalu melakukan yang baik, selalu menolong, selalu berdoa, bahkan berdoa bagi teman-teman yang sedang sakit, atau berdoa bagi teman-teman juga yang sedang sedih. Kami mau melakukan kebenaran firman Tuhan. Ajar kami untuk setia melakukannya ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, biarlah hamba-Mu serahkan anak-anak yang sudah menonton ibadah sekolah minggu ini. Biarlah Tuhan masa depan mereka ada di dalam tangan Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan, kami siap melakukan kebenaran firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Oke teman-teman. Happy Sunday. God bless you. Bye-bye.